Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran PJOK bersama Bapak Nugraha Artakusuma. Kali ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu kebugaran jasmani. Di sini ada beberapa macam gerakan untuk kebugaran jasmani. Salah satunya digambar ada push up, squat jump, lari, dan sit up. Nah, sebelum kepada inti materi kebugaran jasmani, kalian harus tahu dulu apa sih itu kebugaran jasmani. Nah, jadi kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang atau diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ya, tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seharian kita melakukan aktivitas, ya. Misal kita melakukan aktivitas main futsal. Setelah kita beres melakukan aktivitas futsal, kita masih bisa melakukan gerakan atau kita masih bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Itu berarti kebugaran jasmani orang tersebut bisa dikategorikan baik, ya. Dan apabila kebugaran jasmaninya kurang baik, itu biasanya beres main futsal dia langsung sakit-sakitan, demam, masuk angin, ya, panas tiris gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa unsur kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan atau strength, daya ledak atau explosive power. Yang ketiga kecepatan atau speed. Yang keempat kelentukan. Yang kelima kelincahan, agility. Dan yang keenam daya tahan. Nah, kekuatan di sini berarti unsur yang bisa dilatih adalah unsur kekuatan diri. Ya, nanti ada di slide berikutnya untuk apa yang harus dilatih menggunakan kekuatan. Daya ledak di sini adalah kita udah lari jarak jauh, tapi masih bisa menambah kecepatannya. Nah, di situ ada daya ledak. Seperti motor, kalian lagi ngegas di RPM 3000, kalian gas lagi di RPM sampai 4000, itu adalah namanya daya ledak. Dan yang ketiga, kecepatan. Itu adalah gerakan yang memang cepat. Ya. Yang keempat, kelentukan adalah fleksibilitas, lentuk, tidak kaku, ya. Yang kelima, kelincahan. Nah, di sini kelincahan dan kecepatan selalu berbenturan, ya. Atau bahkan ada yang menyamakan antara kecepatan dan kelincahan. Perbedaannya adalah kalau kecepatan dia memang cepat, kalau kelincahan dia bisa cepat, tapi dia bisa mengubah arah. Contohnya Febri Haryadi berlari dari gawang ke gawang lawan itu dengan cepat, tapi dengan gocekan yang sangat cantik seperti itu. Nah, yang keenam adalah daya tahan. Daya tahan di sini adalah Febri Haryadi mampu bermain babak 1 dan babak 2 tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, berarti Febri Haryadi daya tahannya bagus. Nah, ini ada beberapa pola latihan kebugaran jasmani, namanya sirkuit training. Sirkuit itu apa? Sirkuit itu lintasan, dan training itu adalah latihan.
Jadi ini adalah lintasan latihan. Bisa dilihat ada shuttle run, squat thrust, jumping jack, lempar tangkap bola, vertical jump, front jump, side jump, push up, sit up, dan lari 40 meter untuk perempuan dan 60 meter untuk laki-laki. Kita bisa lihat gambarnya. Nah, ini yang pertama dilakukan adalah lari cepat 40 dan 60 meter, 40 untuk wanita dan 60 meter untuk laki-laki. Lari cepat di sini lintasannya lurus, ya. Yang kedua ada shuttle run. Nah, shuttle run ini dia lari tapi bolak-balik, ya, mengubah arah dengan cepat. 10 meter untuk perempuan dan 20 meter untuk laki-laki. Yang ketiga ada squat thrust. Squat thrust di sini bisa dilihat seperti push up terus loncat, ya, seperti itu. Yang keempat ada jumping jack. Jumping jack adalah melompat dan menepuk tangan ke atas. Yang kelima di sini ada lempar tangkap bola ke dinding menggunakan bola kastik yang hijau, ya. Dan yang keenam ada vertical jump. Vertical jump di sini adalah loncat ke atas, bukan loncat ke depan, ya. Loncatnya ke atas, bukan ke depan. Next ada, nah ini baru loncatnya ke depan, front jump. Kita loncat ke depan. Bisa dibedakan antara vertikal dan front jump, ketinggiannya berbeda. Vertikal dia bisa melebihi pinggang untuk ketinggian loncatannya, dan untuk front jump dia dilihat dari gambar ini hanya selutut ketinggiannya, ya. Side jump, lompat ke samping kanan dan kiri. Push up, nah ini adalah gambar untuk push up perempuan. Untuk laki-laki seperti biasa. Dan yang ke-9 adalah yang terakhir adalah sit up. Ini contoh gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada instrumen tes kebugaran jasmani untuk anak usia 16 sampai 19 tahun. Dan di mana usia 16 sampai 19 tahun ini adalah usia anak-anak sekolah menengah ke atas, ya. Bisa dilihat, bisa dibaca instrumennya. Lanjut, ada norma penilaiannya kebugaran jasmani untuk usia 16 sampai 19 tahun. Bisa dilihat di sini ada nilainya dan ada kategori dari nilai tersebut, baik sampai kurang sekali, ya. Di sini ada penilaian detail untuk putra yang dari tes di awal tadi, instrumen tes di awal tadi. Oke. Dan ini untuk yang putri, ya. Ini parameter penilaiannya seperti itu. Baik. Untuk materi kebugaran jasmani ini tidak cukup sampai apa yang Bapak jelaskan. Ini harus kita praktekkan bersama, karena kita akan mencari hasil, bukan kita hanya mengetahui pengetahuannya saja. Tanpa mempraktekkan pengetahuan tersebut tidak akan ada artinya. Jadi tetap semangat untuk kalian, jaga kesehatan, jaga protokolnya. Kita akan bertemu di sekolah, kita akan berolahraga bersama di sekolah dan mengetes kebugaran jasmani kalian masing-masing. Terima kasih dari Bapak untuk materi bab 5 kebugaran jasmani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.